Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita balik ke bengkel ya. Banyak banget pertanyaan soal teknik-teknik atau barang-barang FPV. Jadi coba sekarang tak rangkum jadi satu tempat belajar ya. Bagian paling pertama yang mau tak bahas ini nih, soal anatomi quad FPV. Anatominya itu apa aja sih? Jadi sistem utamanya itu kebagi jadi 3, yaitu quad, habis itu remote, habis itu gaggle. Udah 3 ini. Kalau drone aerial kan cuman ada drone-nya sama remote yang jadi satu sama handphone ya untuk display ya. Kalau FPV dibagi jadi 3, quad, remote, sama gaggle. Kalau dibagi berdasarkan ukurannya ya, dibagi itu ada seri 2 in, 3 in, 4 in, 5 in, 6 in, 7 in, dan seterusnya mungkin kalau ada yang lebih besar ya. 2, 3, 4, 5, 0, 7 tuh jelasin ukuran ini nih guys, ukuran baling-balingnya. Jadi kalau 2 ini ya otomatis dia lebih kecil daripada si 7 ya. Nah kalau dibagi berdasarkan jenis frame-nya, kebagi lagi. Ada Cinewhoop yang punya bumper, biasa dipakai untuk terbang indoor ya, atau terbang dekat orang. Jadi dia punya duct tape nih kayak gini. Jadi kalau pas lebih aman kalau dia crash ya, nabrak ya. Kemudian ada frame X untuk freestyle. Ini frame X. Nazgul itu aslinya dia frame-nya X. Jadi posisi kamera pasti lihat baling-baling itu tandanya dia frame-nya X. Kemudian ada frame dead cat untuk cruising. Aku ada frame aja tapi isinya belum ada. Ini dead cat, jadi dia nggak X bentuknya ya. Jadi kalau bedanya kalau di frame yang X dari kamera kita bisa lihat baling-baling. Kalau di dead cat kita nggak bisa lihat baling-baling, jadi gambarnya bersih gitu biasanya. Lanjut bagian 2, kita masuk ke segmen remote ya. Ini ya si remote ya. Jadi remote ini fungsinya tuh untuk buat ini controller quad kita, mau perintahin buat maju, mundur, putar kiri, putar kanan, miring. Nah di sini tempatnya. Lah umumnya yang dipakai sama orang itu bagian sekarang yang lagi terkenal itu ini TBS Crossfire sama ILRS. Kedua sistem ini gampang banget ditemuin spare part maupun perangkatnya ya. Aku punya 2 remote dan keduanya itu sama-sama ILRS karena aku nggak begitu paham ya soal Crossfire ya. Jadi kalau Crossfire sih dia jalan di frekuensinya di 900-an MHz ya. Kalau ILRS itu di 2,4 2400. Jadi fitur paling utama sih harganya, perangkatnya itu relatif lebih murah dibandingin sama TBS Crossfire ya. Jangkauan juga sama-sama jauh gitu. Nah berikutnya kita ngomong soal sistem yang paling banyak diperbandingkan ya. Jadi sistem membandingkan itu ini si gaggle guys, yaitu versi digital atau analog. Kebetulan gaggle yang analog udah laku, jadi udah nggak punya lagi yang analog. FPV itu dikuasai sama ini aja, analog sama digital aja yang paling ini ya, yang paling populer ya. Analog unggulnya apa nih? Harganya lebih murah, latensi rendah. Latensi ini gambar antara Google dari dari kamera nih ke Google nih. Makin tinggi latensinya, makin besar delaynya. Itu di analog tuh latensi rendah, jadi makanya quad racing yang balap-balap rata-rata
nggak ada yang pakai digital, pasti pakai analog semua. Nah, minusnya apa analog? Satu yaitu gambarnya kadang suka kerpek-kerpek ya. Terus jangkauannya juga relatif lebih pendek. Settingnya pun menurut saya jauh lebih repot daripada si digital ya. Nah, mungkin kalau orangnya pintar tuning ya, bisa didapetin hasil yang maksimal. Tapi yaitu variabel untuk tuningnya tuh banyak banget. Bisa jadi juga sistem analog yang bagus tuh biayanya jadi nggak murah gitu. Nah, kalau sistem digital saat ini yang dikuasai oleh itu ini ya DJI ya. Dia pionir sistem digital dari mulai zamannya masih pakai Google's V1 ya. Ya, plusnya apa? Ya ini kualitas gambarnya keren dan sinyal videonya tuh relatif stabil daripada si analog. Minusnya harganya mahal. Terus latensinya lebih tinggi dikit daripada si analog. Gitu guys. Oke, mudah-mudahan kalian dapat banyak manfaat dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.